warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazia Harsha. Saya Naila Rahmadani. Saya Ikut Mazifia Fafa. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan SKI yang berjudul Peran Umat Islam Pasca Kemerdekaan. Cekidot. Pembahasan 1. Buya Hamka. Profil Buya Hamka. Hamka lahir pada 17 Februari 1908 di Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat. Putra dari pasangan Dr. Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul dan Siti Safiyah binti Gelanggar yang bergelar Bagindo Nan Batuah. Hamka mewarisi darah ulama dan pejuang yang kokoh pada pendirian. Ayahnya adalah ulama pelopor gerakan Islah atau Tajdid di Minangkabau, serta salah satu tokoh ulama dari gerakan pembaruan yang membawa reformasi Islam atau kaum muda. Nama Hamka sendiri memiliki akronim dan dari namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, sedangkan sebutan Buya adalah panggilan khas untuk orang Minangkabau. Kata Buya sebenarnya berasal dari kata Abi atau Abuya dalam bahasa Arab yang berarti ayahku atau orang yang terhormat. Jika banyak tokoh berpengaruh yang bertahun-tahun menimba ilmu di sekolah formal, tidak demikian halnya dengan Hamka. Buya Hamka hanya menempuh pendidikan hingga kelas 2 sekolah dasar. Setelah itu, saat usia menginjak 10 tahun, Hamka lebih memilih untuk mendalami ilmu agama di Sumatera Towalib di Padang Panjang. Sumatera Towalib adalah sekolah Islam yang pendiriannya adalah ayah Buya Hamka. Buya Hamka melanjutkan sekolah saat kembali ke Sumatera dari Mekah sekitar 1906. Di sekolah itu, Hamka mulai serius mempelajari agama Islam serta bahasa Arab. Sejak kecil, banyak yang mengenal Hamka sebagai anak yang haus akan ilmu. Selainkan di sekolah, ia juga menambah wawasannya di surau dan masjid dari sejumlah ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid, Sultan Mansur, R.M. Surjo Pranoto, dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Pada tahun 1924, Hamka yang ketika itu masih remaja sempat berkunjung ke Pulau Jawa. Di sana, ia banyak menimba ilmu pada pemimpin gerakan Islam Indonesia seperti Haji Omar, Said Cakro-Minoto, Haji Fakhruddin, Hadi Kusumo, bahkan pada Rashid Sultan Mansur yang merupakan saudara iparnya sendiri. Selanjutnya, pada 1927, berbekal ilmu agama yang didapatnya dari berbagai tokoh Islam berpengaruh di Pulau Jawa, Hamka memulai karirnya sebagai guru agama di perkebunan Tebing Tinggi, Medan. 2 tahun kemudian, ia mengabdi di Padang masih sebagai guru agama. Di tahun yang sama, Hamka mendirikan Madrasah Mubalighin. Bukan hanya dalam ilmu keagamaan, Hamka juga menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, asisten wakil presiden, urusan kesejahteraan rakyat 1978 sampai 1983, sosiologi dan politik. Menariknya, Hamka mempelajari ilmu-ilmunya secara otodidak. John L. Espito dalam Oxford History of Islam bahkan menjajarkan sosok Hamka dengan Sir Muhammad Iqbal, Said Ahmad Khan, dan Muhammad Asad. Peran Buya Hamka. Hamka juga pernah menekuni bidang jurnalistik dengan berkarir sebagai wartawan, penulis, editor, dan penerbit sejak awal tahun 1920-an. Ia tercatat pernah menjadi wartawan sebagai surat kabar, yakni Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Pendiri Muhammadiyah. Bersama dengan Kiai Haji Faik Usman, Hamka menerbitkan majalah Tengah Bulanan Panji Masyarakat pada Juli 1959. Majalah ini menitik beratkan soal-soal kebudayaan dan pengetahuan agama Islam. Kemudian majalah ini dibredel pada 17 Agustus 1960 dengan alasan memuat karangan Dr. Muhammad Hatta berjudul Demokrasi Kita, yang isinya mengkritik tajam konsep demokrasi terpimpin. Majalah ini baru terbit kembali setelah Orde Lama tumbang, tepatnya pada 1967. Hingga akhir hayatnya, Hamka menjadi pimpinan umum majalah Panji Masyarakat. Hamka juga pernah menjadi editor di majalah Pedoman Masyarakat dan Gema Islam. Pada tahun 1928 hingga 1932, Hamka pernah menjadi editor sekaligus penerbit dari 2 media yang berbeda, yakni Majalah Kemajuan Masyarakat yang terbit hanya beberapa nomor serta majalah Al-Mahdi di Makassar. Di sela kegiatannya sebagai jurnalis, Hamka memulai kiprahnya di dunia politik dengan menjadi anggota Partai Ketua Sarekat Islam atau SI pada tahun 1925. Di waktu hampir yang sama, ia ikut mendirikan pendiri Muhammadiyah untuk menentang khurafat, bid'ah, dan kebatinan sesaat di Padang Panjang. Selanjutnya, Hamka terlibat dalam pengurusan
organisasi Islam tersebut dari tahun 1928 hingga 1953. Mulai tahun 1928, ia mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Setahun kemudian, ia mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah. Pada 1931, ia menjabat sebagai konsul Muhammadiyah di Makassar. 5 tahun berselang, usai menjabat sebagai konsul Muhammadiyah, Hamka pindah ke Medan. Kemudian di tahun 1945, ia kembali ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Saat itulah bakatnya sebagai pengarang mulai tumbuh. Buku pertamanya berjudul Khotibul Ummah. Kemudian beberapa buku lain terbit, yakni Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Negara Islam Sesudah Naskah Renville, Muhammadiyah Melalui 3 Zaman, Dari Lembah Cita-Cita, Merdeka Islam dan Demokrasi, Di Lamun Ombak Masyarakat, dan Menunggu Beduk Berbunyi. Saat Perang Revolusi, Hamka juga turut berjuang mengusir penjajah. Lewat pidato, ia mengorbankan semangat para pejuang untuk merebut kedaulatan negara. Dalam kisah perjuangannya, Hamka juga pernah ikut serta cinta pada tanah air yang demikian besar. Semangat perjuangan Hamka juga senantiasa berkobar tiap kali mengingat pesan ayahnya ketika Muktamar Muhammadiyah tahun 1930 di Bukit Tinggi. Ulama harus tampil ke muka masyarakat, memimpinnya menuju kebenaran. Pasca kemerdekaan Konferensi Muhammadiyah memiliki Hamka untuk menduduki posisi Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat, menggantikan SY Sultan Mangkuto di tahun 1946. Lalu pada 1947, ia menjabat sebagai Ketua Barisan Pertahanan Nasional yang beranggotakan Chatib Sulaiman, Udin Rangkayo, anggota DPA 1959 sampai 1965, Rasuna Said, dan Karim Halim. Hamka juga mendapat amanat dari Wakil Presiden Proklamator, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama 1945 sampai 1956, Muhammad Hatta, untuk menjabat sebagai Sekretaris Fond Pertahanan Nasional. Pembahasan kedua, Abdurrahman Wahid. Profil Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid dilahirkan dengan nama Abdurrahman Adakil. Lahir pada 7 September 1940 dan wafat pada 30 Desember 2009. Lebih dikenal dengan nama Gus Dur, adalah politikus Indonesia dan pemimpin agama Islam yang menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat sejak tahun 1999 hingga 2001. Selain sebagai pemimpin organisasi Nahdlatul Ulama, ia juga merupakan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ia adalah putra Menteri Agama Wahid Hasyim dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari. Selama pemerintahannya, Abdurrahman Wahid dikenal dengan kebijakannya yang tidak menentu dan pemikirannya yang visioner. Pengaruhnya terhadap reformasi Indonesia mencakup pembebasan pers yang lebih besar. Hal ini ditandai dengan pembubaran Kementerian Penerangan pada 1999. Abdurrahman Wahid berperan penting dalam mencabut larangan perayaan Tahun Baru Imlek. Hingga tahun 1998, perayaan Tahun Baru Imlek oleh keluarga Tionghoa dibatasi secara khusus hanya di dalam rumah. Pembatasan ini dilakukan pemerintah Orde Baru melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang ditandatangani Presiden Soeharto. Pada tanggal 17 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang membatalkan instruksi sebelumnya. Wahid juga menjadikan Konfusianisme sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia pada tahun 2000 dan melindungi hak-hak minoritas di Indonesia. Setelah serangkaian keputusan kontroversialnya yang meliputi pencopotan banyak menteri dari kabinet, hubungan baiknya dengan Israel yang ditentang oleh banyak kalangan muslim, sampai maklumat kontroversialnya yang ditujukan untuk membekukan parlemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat akhirnya memakzulkan Abdurrahman Wahid pada 23 Juli 2001 serta menunjuk Megawati Soekarnoputri sebagai penggantinya. Abdurrahman Wahid dihormati secara luas sebagai seorang guru bangsa dan pembela hak asasi manusia terkemuka. Pemerintahannya dianggap membebaskan orang Tionghoa Indonesia dari penindasan yang mereka alami selama Orde Baru, dan sejumlah tokoh Tionghoa memberikannya gelar Bapak Tionghoa. Kebijakannya yang mendukung hak-hak minoritas dan perdamaian membuatnya diberi gelar Bapak Pluralisme. Peristiwa pemakzulannya sendiri kemudian dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan banyak yang menganggap bahwa pemakzulan itu seharusnya tidak sah. Peran Abdurrahman Wahid.
Latar belakang keluarga Gus Dur segera berarti. Ia diminta untuk memainkan peran aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus Dur sebagai intelektual publik dan ia 2 kali menolak tawaran bergabung dengan Dewan Penasehat Agama NU. Namun, Gus Dur akhirnya bergabung dengan dewan tersebut setelah kakeknya, Bisri Syansuri, memberinya tawaran ketiga. Karena mengambil pekerjaan ini, Gus Dur juga memilih untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap di sana. Sebagai anggota Dewan Penasihat Agama, Gus Dur menjadikan dirinya sebagai reforman NU. Pada saat itu, Abdurrahman Wahid juga mendapat pengalaman politik pertamanya. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan, sebuah partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam termasuk NU. Gus Dur menyebut bahwa pemerintah mengganggu kampanye PPP dengan menangkap orang seperti dirinya. Namun, Gus Dur selalu berhasil lepas karena memiliki hubungan dengan orang penting seperti Jenderal Benny Murdani. Pada saat itu, banyak orang yang memandang NU sebagai organisasi dalam keadaan stagnasi atau terhenti. Setelah berdiskusi, Dewan Penasehat Agama akhirnya membentuk tim 7 termasuk Gus Dur untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Reformasi dalam organisasi termasuk perubahan kepemimpinan. Pada 2 Mei 1982, pejabat-pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU, Itham Khalid, dan meminta agar ia mengundurkan diri. Itham, yang telah memandu NU pada era transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, awalnya melawan, tetapi akhirnya mundur karena tekanan. Pada 6 Mei 1982, Gus Dur mendengar pilihan Itham untuk mundur dan menemuinya. Lalu ia berkata bahwa permintaan mundur tidak konstitusional. Dengan himbauan Gus Dur, Itham membatalkan kemundurannya dan Gus Dur bersama dengan tim 7 dapat menegosiasikan persetujuan antara Itham dan orang yang meminta kemundurannya. Pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan keempat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Gus Dur menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu tersebut. Gus Dur berkonsultasi dengan bacaan seperti Al-Quran dan hadis untuk pembenaran dan akhirnya pada Oktober 1983 ia menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Gus Dur juga mengundurkan diri dari PPP dan partai politik. Hal ini dilakukan sehingga NU dapat fokus dalam masalah sosial daripada terhambat dengan terlibat dalam politik. Setelah 1 bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Koordinator Bidang Pengentasan Kemiskinan atau Menkotaskin, Hamzah Has, mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat. Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Has diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel. Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personil militer di negeri Serambi Mekah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Imlek menjadi hari libur fakultatif. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji. Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhir ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia. Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk ke dalam anarkisme.
Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi. Pertemuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakan sidang khusus MPR di mana pemakzulan presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan. Namun, demonstran NU terus menunjukkan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden hingga mati. Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur. Menteri Kehutanan Nur Mahmudin Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan presiden, perlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan dianggap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan yang pada saat itu masanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inaugurasi pergantian menteri. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya sidang istimewa MPR pada 1 Agustus. Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatan beserta 4 menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. Akhirnya pada 20 Juli, Amin Rais menyatakan bahwa sidang istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjukkan ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan maklumat yang berisi 1. Pembubaran MPR atau DPR, 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, dan 3. Membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun, maklumat tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari. Tetapi akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan. Yang ketiga, B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden Indonesia ketiga yang menjabat sejak tahun 1998 sampai 1999, menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-7. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya Presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau biasa yang disebut Gus Dur, yang terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999 dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden. B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. B.J. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari etnis Bugis Gorontalo dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari Kabila, dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Sebagai sosok teknokrat yang agamis, Habibie memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap agama yang dianutnya. Kecintaannya terhadap Islam membuat Habibie rela menambah daftar panjang tugas sehari-harinya demi memikirkan perkembangan dan kemajuan Islam di Indonesia.
Maka, ketika muncul gagasan untuk mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Habibie tanpa ragu menyambutnya. ICMI lahir dari semangat kebangkitan Islam di belahan dunia timur. Organisasi ini berdiri pada tanggal 7 Desember 1990 dengan diketuai oleh B.J. Habibie yang terpilih secara aklamasi. Gagasan pendirian ICMI bermula dari kelompok mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang yang tergabung dalam kelompok kegiatan kerohanian Islam. Para mahasiswa ini merasa resah melihat kondisi umat Islam yang seolah-olah terjadi polarisasi kepemimpinan di kalangan umat Islam. Setelah melakukan diskusi dan berkonsultasi dengan sejumlah cendekiawan Muslim di Malang, mereka sepakat untuk mengadakan simposium dan membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nama Habibie kemudian muncul sebagai salah satu tokoh yang akan dicalonkan sebagai ketua ICMI. Atas saran dari tokoh-tokoh cendekiawan Muslim yang telah ditemui, para mahasiswa ini disarankan untuk menemui langsung dan menyampaikan rencana pencalonan B.J. Habibie sebagai ketua. Pertemuan pertama dengan B.J. Habibie berlangsung di Musola Gedung BPP Teknologi pada tanggal 3 Agustus 1990 selepas sholat Jumat. Pada kesempatan itu, Habibie menyatakan kesediaannya. Namun, dikarenakan saat itu Habibie sedang menjabat sebagai menteri, maka dia perlu mendapat persetujuan dari Presiden Soeharto terlebih dahulu. Habibie lalu memberikan arahan kepada mahasiswa tersebut untuk menuliskan surat permohonan resmi yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya oleh 50 ilmuwan dengan pendidikan S3. Surat itu nantinya akan diperlihatkan kepada Presiden Soeharto. Tak mudah mengumpulkan 50 tanda tangan untuk disertakan dalam surat permohonan tersebut. Di tahap awal, para mahasiswa tersebut hanya berhasil mengumpulkan 34 tanda tangan setelah berpencar ke Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Malang. Atas saran dari Amakmur Maka, Kepala Bagian Humas dan Protokoler BPPT kala itu, para mahasiswa mengumpulkan tanda tangan dari nama-nama ilmuwan BPPT sehingga totalnya menjadi 49 tanda tangan. 49 tokoh yang menyetujui pencalonan Habibie tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Meskipun beberapa hari dari mereka belum saling mengenal, prestasi dalam skala nasional maupun internasional sebagai ilmuwan menjadi faktor utama sehingga Habibie dinilai sesuai untuk memimpin ICMI. Habibie juga dinilai sebagai tokoh yang diharapkan jadi pemersatu cendekiawan Muslim di Indonesia. Setelah melalui proses yang panjang dan berliku, simposium dan pembentukan ICMI berhasil digelar. Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 6-8 Desember 1990 di Malang. Tema simposium yang awalnya sumbangsih cendekiawan Muslim menuju era tinggal landas diubah menjadi Simposium Nasional Cendekiawan Muslim Membangun Masyarakat Abad 21. Kelahiran organisasi tersebut disambut baik oleh umat Muslim di Indonesia. Kendati kedemikian, terdapat beberapa pihak menolak kehadiran organisasi ini. Terpilihnya Habibie sebagai ketua juga mendapat respon miring hingga serangan politik dari sejumlah pihak. Kalangan nasional sekuler yang terpinggirkan selama masa Orde Baru menuduh bahwa Habibie diberi izin mendirikan ICMI karena kedekatannya dengan Soeharto. Mereka menganggap Habibie layaknya anak emas Soeharto yang segala keinginannya akan dipenuhi. Jelang masa pemilu 1993, santer kabar yang menyebut bahwa Habibie akan dicalonkan sebagai wakil presiden. Kabar ini membuat Habibie dituding sengaja mendirikan ICMI sebagai kendaraan politik untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Pada akhirnya, tudingan miring tersebut berhasil dibendung usai Habibie menyatakan tak bersedia dicalonkan sebagai wakil presiden dalam pemilu 1993. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa Habibie bukanlah sosok yang haus akan jabatan. Dilantiknya Habibie menggantikan Soeharto tak lantas membuat kondisi Indonesia langsung membaik. Sebaliknya, masa pemerintahannya justru menjadi masa-masa yang penuh gejolak. Kondisi keamanan dan ketertiban menjadi sangat rawan.
Tuntutan-tuntutan reformasi di berbagai bidang terus bergulir. Oleh sebagian kalangan, Habibie dianggap tidak tepat memimpin Indonesia di era reformasi. Habibie berada di posisi sulit karena dianggap sebagai bagian dari Orde Baru yang menjadi biang kehancuran demokrasi. Kondisi-kondisi tidak ideal inilah yang membuat Habibie semakin sulit menjalankan pemerintahan. Meskipun diwarnai dengan berbagai gejolak, Habibie mampu menjawab tantangan tersebut dengan keberhasilannya menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditempuhnya berhasil mendongkrak perekonomian Indonesia secara signifikan. Dalam masa pemerintahan yang singkat, Habibie berhasil menguatkan nilai tukar rupiah dari 17.000 menjadi 6.000 per dolar. Prestasi lainnya yang cukup menonjol di era kepemimpinan Habibie adalah terbukanya keran demokrasi, kebebasan pers, kebebasan berpendapat bagi masyarakat, hingga pembebasan tahanan politik. Habibie juga sangat terbuka menerima kritikan lawan-lawan politiknya. Di masa pemerintahannya, Habibie juga membuat kebijakan yang memberi opsi kepada rakyat Timur Timur untuk memilih merdeka atau bergabung dengan NKRI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timur akhirnya memilih merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia, Habibie pun menuai beragam kritikan dan protes oleh sekelompok masyarakat. Ia bahkan digelari Bapak Disintegrasi Bangsa karena membiarkan Timur Timur lepas dari pangkuan NKRI.